Karena apa? Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seseorang itu ketika mereka terjatuh dalam kesalahan yang sama. Karena menjaga hijrah itu memang susah. Mendapatkan momentum hijrah gampang. Mendapatkan momentum hidayah ringan. Tapi menjaga hidayah itu yang sulit dan menjaga hijrah itu yang berat. Tetapi disitulah kalau kita mendapati ada saudara kita dalam perjalanan pulangnya dia kepada Allah, tiba-tiba dia melakukan kembali dan mengulang kembali kesalahan yang sama. Wallahi yang dibutuhkan olehnya itu bukan hujatan kita dan kita merasa lebih baik darinya. Tapi yang dibutuhkan adalah doa kalau kita tulus telah mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya apakah kita tidak patut untuk merenungkan bagaimana sifat ghafurnya Allah yang tidak bertepi? Karena sifat ampunan Allah itu tidak bertepi. Mari kita dengarkan sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim diterangkan ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian setelah melakukan dosa dia bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berkata, hambaku ini bertobat kepada diriku karena dia tahu bahwasanya aku adalah zat yang mampu menghapuskan dosa. Aku ampuni dosanya. Lalu kemudian hamba itu melakukan dosa kembali. Dia betul-betul berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan dosa kembali. Apalah daya, tarikan nafsunya lebih besar, akhirnya melakukan dosa itu kembali. Setelah melakukan dosa itu kembali dia menyesal, dia bertobat kembali. Allah berkata yang kedua, aku ampuni karena dia telah meyakini bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa. Hamba itu setelah kemudian diterima taubatnya, ternyata tarikan nafsunya datang kembali dan melakukan dosa kembali. Maka kemudian dia setelah melakukan dosa kembali, dia bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya dia selama dia bertaubat, maka selama itu pula aku akan mengampuninya. Imam Nawawi berkata ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kalaupun ada seorang hamba yang dia melakukan 100 kesalahan, lalu datang dengan taubat 101, maka Allah akan terima yang ke 101 dan Allah akan lupakan 100 dosa yang diulang secara berulang-ulang. Selama dia tidak mempermainkan taubat dan betul-betul jatuhnya itu karena tekanan yang luar biasa dari nafsu dan tekanan-tekanan dorongan setan. Maka disitulah kita kemudian memahami kalau ada orang di antara saudara kita dalam perjalanan takdirnya menuju kepada Allah, kemudian kita melihat, kemudian terperosok kepada kesalahan setelah dia bertobat, itu jauh lebih baik daripada dia terperosok itu sebelum dia meninggal dunia. Tetapi sesungguhnya kita fahami, renungkanlah sifat ghafurnya Allah, karena sesungguhnya sifat ghafurnya Allah itu tidak bertepi. Sampai Imam Nawawi mengatakan dengan bentuk kata yang indah, kalaupun ada seorang hamba melakukan 100 dosa, terperosok 100 kali kesalahan, kemudian dia menebus dirinya dengan 101 taubatnya, maka Allah akan terima yang ke 101-nya dan Allah hapuskan 100 dosa yang dia ulang-ulang secara terus-terusan. Disitulah kita paham. Makanya saya ingin sampaikan di sini agak melebar sedikit. Kalau kita menyikapi saudara kita kemudian melakukan hal yang semacam itu ketika dia sudah bertobat kemudian melakukan kembali kesalahan, wallahi hari ini kita tidak diperintahkan untuk menjadi penuntut umum bagi kehidupan saudara kita. Sudah ada malaikatnya. Yang dibutuhkan oleh seorang mukmin itu bukan menikmati ketika saudaranya terperosok di dalam dosa, tapi tugasnya seorang mukmin itu justru bagaimana menyelamatkan saudaranya itu dari terperosoknya dia ketika didorong oleh setan. Dengan apa? Dengan doa dan harapan yang kita titipkan kepada Allah supaya Allah mengangkatnya kembali dari dosa yang telah memenjarakan kembali setelah dia bertobat kepada Allah. Ada orang yang bertobat, ada orang yang tobat, sifatnya tobat itu sebagaimana sifatnya Umar bin Khattab, sekali tobat menjaga tobatnya sampai meninggal dunia. Ada orang yang tobatnya itu semacam itu. Tapi apakah semua orang yang bertobat semacam itu? Tidak. Ada pula orang yang bertobat kayak Abu Mihjan As-Saqafi. Siapa itu Abu Mihjan As-Saqafi? Seorang sahabat yang menenggak minuman khamr, diambil, dijilid, menenggak minuman khamr kembali, diambil, dijilid, menenggak minuman khamr kembali, diambil, dijilid kembali, sampai berulang-ulang dan berpuluh-puluh kali dia mengulang kesalahan yang sama. Sampai kemudian dia akhirnya betul-betul menyesal dengan tobat paripurna ketika dia tidak mampu berjihad gara-gara minuman khamr diikat dalam sebuah tongkat dan dalam sebuah tiang. Disitulah menetes air matanya dan berkata, gara-gara minuman laknat aku tidak mampu berjihad pada jalan Allah. Maka itulah yang menjadi tobat paripurna yang akhirnya menjadikan
Abu Mihjan As-Saqafi tidak lagi menenggak minuman khamar. Tapi seorang tobatnya Abu Mihjan itu setelah berkali-kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Minum khamar, tobat. Minum khamar lagi, tobat lagi, dijilid. Minum khamar lagi, tobat lagi, dijilid lagi. Minum khamar lagi, tobat lagi, dijilid lagi. Dan itu kemudian akhirnya bertobat sebelum akhirnya dengan tobat yang paripurna, tobat yang paling sempurna sebelum meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu tentang tobatnya seseorang. Ada orang yang tobatnya kayak Umar bin Khattab, tapi tidak sedikit ada saudara kita yang tobatnya sebagaimana tobatnya Abu Mihjan As-Saqafi. Bukan berarti kemudian kita memaklumi kalau ada orang yang mempermainkan tobat. Tidak. Kita tidak akan pernah memaklumi orang-orang yang mempermainkan tobat. Tapi di situ kita paham, kalaupun ada saudara kita yang terperosok dosa kembali setelah dia merasakan manisnya hidayah, tolong tidak usah diperlebar dengan hujatan. Karena yang dibutuhkan oleh saudara kita adalah doa dan harapan yang kita titipkan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Jangan membantu setan untuk memperosok